warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Pegadungan 13 Pagi, yakni Bapak Muhammad Ikin Sodikin SPD, yang terhormat Bapak Edi Hasanuddin MT, serta segenap Dewan Guru yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka pendampingan individu calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023. Sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena telah menyelamatkan kita dari zaman kegelapan hingga zaman modern seperti sekarang ini. Baik hadirin yang berbahagia, izinkan saya membacakan susunan acara untuk hari ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, pendampingan individu calon guru penggerak angkatan 9. Yang terakhir, penutup. Baik, kita buka acara hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, meningkat ke acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Valentina. Kepadanya dipersilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih Divisi Wizanati SPD. Baik, acara selanjutnya yakni acara sambutan oleh Kepala Sekolah SDN Pegadungan 13 Pagi, yakni Bapak Muhammad Ikin Sodikin. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih. Izin duduk saja Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, yang saya hormati pendamping praktek Bapak Haji Edi Hasanuddin MT, Magister Teknik. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SDN Pegadungan Pagi. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, khususnya calon guru penggerak HNDRI. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena siang ini sesuai rencana kita melakukan diskusi ya Pak. Diskusi pendampingan individu yang akan dipandu oleh Bapak kita, Bapak Edi Hasanuddin. Oleh karena itu, Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu istirahatnya untuk mendukung teman kita
dalam rangka pendampingan ini. Karena kalau kita tidak dukung, otomatis potensi besar ini akan hilang. Justru inilah pionir kita. Hari ini Pak Hendri jadi calon guru penggerak. Besok saya tantang Bapak Ibu. Karena tidak menutup kemungkinan P3K boleh Pak ya. P3K juga menjadi calon-calon guru penggerak. Kita tidak pernah tahu peraturan itu berubahnya seperti apa Pak ya. Hari ini P3K masih berkutat dalam sebuah kungkungan bahwa P3K karirnya hanya di golongan itu. Besok mungkin bisa berubah. Oleh karena itu, ini menjadi pemicu semangat Bapak Ibu semua yang belum masuk ke dalam calon guru penggerak. Karena apapun alasannya Bapak Ibu, guru penggerak itu pasti diberikan reward beda dengan yang biasa-biasa saja. Konon kabarnya yang PNS setelah lulus akan direkrut menjadi kepala sekolah dan pengawas. Itu menjadi reward yang memang bukan tujuan akhir dari CGP sebenarnya, bukan, tapi menjadi sebuah motivasi lah buat kita bahwa setiap perilaku baik kita pasti ada balasan baiknya, seperti itu. Oleh karena itu, pada teman-teman saya ucapkan terima kasih sudah mendukung kegiatan ini. Kepada Pak Edi, terima kasih banyak Pak Haji. Saya tinggal dulu karena ada pembinaan di dinas. Saya buru-buru pulang karena memang saya punya janji jam 1 harus balik di sini gitu. Jadi itu saya juga kepikiran ada tamu kok saya tinggal gitu Pak Haji. Ya, saya kira itu saja dari saya. Semoga dilanjutkan. Kalau memang ada yang perlu disampaikan, Pak Haji jangan sungkan, kami akan dukung sepenuhnya, termasuk teman-teman semuanya. Itu saja dari kami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Ikin Sodikin. Baik, acara selanjutnya yaitu acara pendampingan individu calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023 yang akan dilaksanakan oleh Bapak Edi Hasanuddin MT. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, terutama Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ikin Sodikin yang kami hormati, Bapak Ibu guru SD Pegadungan 13 Kaki Jakarta Barat yang kami muliakan, dan juga Bapak Wakil Pak Didi, wabil khusus yang kami hormati Bapak Hendrawan yang merupakan sekarang adalah aset daripada sekolah kita ini. Mudah-mudahan aura positif beliau ini menular. Ya, jadi Bapak Ibu, diskusi ini adalah di mana susunan itu adalah mengantar tujuan diskusi nanti yang akan dibawakan oleh Pak Hendrawan. Jadi di sini nanti beliau akan menjelaskan kepada kita. Demikian juga beliau akan merumuskan kalimat rumpang yang melihat visi sekolah. Jadi nanti pada saat sudah seperti ini Bapak Ibu, nanti silahkan Bapak Ibu diskusikan. Kami tidak akan ikut campur. Kalau memang misalnya visinya itu masih sesuai, masih cocok, masih pas, apa standar kita? Profil Pancasila. Nah, beliau akan memaparkan dan nanti mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Jadi kemungkinan visinya sudah sesuai, kemungkinan visi belum sesuai. Kalau sudah sesuai, nanti tinggal diperkuat lagi dengan program-program Bapak Ibu. Untuk itu, mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Pak Hendri. Kami bacakan dulu profil dari Pak Hendri. Di ini kan Pak, biar Bapak Ibunya ini. Jadi beliau ini nama lengkap Hendri Hendrawan. Tempat tanggal lahir Jakarta 19 September. Wah, dekat sama saya 21 September. 1976. 1976 itu memang termasuk kita lihat rata-rata sudah masuk senior ya Bapak Ibu. Tetapi dengan keseniorannya inilah nanti akan membuat perubahan-perubahan yang sangat luar biasa nanti Bapak Ibu. Nah, hal-hal lain bahwa beliau tamat
dari SDN Tegal Alur tahun 89, SMP 190, 92, 956. Oh, tempat Ibu Erika ini. Tahun 95, Universitas Negeri Jakarta 2000 dan S2-nya di STMA IMI tahun 2012. Pengalaman bekerja sudah pernah jadi dosen Bapak Ibu. Luar biasa nih Pak Henry, guru SMA 2. Nah, pengalaman organisasi Bapak Ibu, Pak Henry guru Terawan sudah usah diragukan, PGRI Kahmi. Wah, ini sama juga nih ya. Itu artinya dari HMI dulu ya. Oh iya ya. Bapak kan sampai Pengaruh Biru tahun 86 itu perubahan antara Pancasila dengan Azas Islam itu di Padang itu ya. Demikian juga ketua rukun tetangga. Nah, sama juga itu Pak. Dulu tetangga terus jadi ketua rukun warga. Udah Pak, jadi ketua desa. Dan prestasi beliau Bapak Ibu adalah peserta terbaik di klub prajabatan. Ah, itu biasanya memang banyak gitu kalau gila ya. Yang terbaik itu Bapak Ibu. Jadi modal beliau sudah tidak perlu kita ragukan. Dan juga guru prestasi Bapak Ibu. Dengan ini kami persilahkan tepat jam 30 menit dari kami, artinya Bapak Henry silahkan kami berikan waktu untuk memaparkan kepada kami tentang visi dan prakarya perubahan sekolah yang akan Bapak paparkan. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Edi Hasanuddin MT atas penjelasannya. Baik, acara selanjutnya yaitu penjelasan pemaparan materi dari pendampingan individu calon guru penggerak angkatan 9, yakni Bapak Henry Hendrawan SPDMM. Kepadanya dipersilakan. Saya sama Lami ya, bisa jadi juara satu di ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi wa ala alihi wa sahbihi wa junudi amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmat yang tiada tara takarannya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini karena nikmatnya lah maka kita bisa berkumpul, bermuhajahah, bersilaturahmi dalam rangka dan dalam kerangka semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang telah membawa kita selaku umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN Pegadungan 13 Bapak Muhammad Ikin Sodikin SPD, yang saya hormati pengajar praktik Bapak Edi Hasanuddin MPD, dan yang saya hormati dan yang saya cintai rekan-rekan sejawat Dewan Guru Keluarga Besar SDN Pegadungan 13 yang semuanya insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan siang hari ini juga saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak, wabil khusus yang pertama kepada Bapak Kepala Sekolah yaitu Bapak Muhammad Ikin Sodikin SPD yang telah memberikan support yang optimal, memberikan satu dukungan dan memfasilitasi saya selaku calon guru penggerak di SDN Pegadungan 13 ini, dan juga menjadi satu tempat bagi saya untuk berkonsultasi, untuk sharing di dalam
aktivitas saya mengikuti kegiatan pelatihan ini. Dan yang saya hormati dan juga saya ucapkan terima kasih kepada pengajar praktik saya, yaitu Bapak Edi Hasanuddin, MPD, MT, yang selama ini sudah memberikan bimbingan dan juga support semangat dan juga memberikan arahan kepada saya selaku peserta di dalam mengikuti kegiatan pelatihan calon guru penggerak ini. Dan tidak pula juga saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan, Bapak Ibu guru, dan juga kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah selaku senior saya di sekolah ini yang sudah memberikan dukungan, support, dan juga semangat serta masukan-masukan, nasihat-nasihat baik secara moral maupun secara material, sehingga pada siang hari ini atas dasar support dari Bapak Ibu sekalian, saya masih mampu mengikuti kegiatan pendidikan ini dengan sebaik-baiknya. Tanpa ada support dari Bapak Ibu sekalian, tanpa ada support dari Bapak Kepala Sekolah maupun dari pengajar praktik, tidak mungkin sampai saat ini saya mengikuti kegiatan ini dengan baik. Sekali lagi saya aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan paparan saya tentang visi Prakarsa Guru Penggerak, di mana materi tadi sudah disampaikan kegiatan ini oleh pengajar praktik kami, yaitu oleh Bapak Haji Edi Hasanuddin MT. Yang selanjutnya, sebelum kita masuki materi, ada baiknya kita merefleksikan terlebih dahulu tentang siapa diri kita dan bagaimana kita di hadapan murid. Kenapa? Kalau kita sudah mengenal diri kita, kalau kita sudah mengetahui isi hati daripada murid kita saat ini dan yang akan datang, mudah-mudahan ini membawa diri kita ke arah jiwa kita, memanggil jiwa kita dalam melaksanakan aktivitas dan tugas kita sebagai seorang pendidik. Ya, ini bisa menjadi satu refleksi renungan sebelum kita masuki materi selanjutnya. Malam tak akan pernah indah tanpa bulan dan bintang. Begitupun kehidupan mungkin akan berjalan datar tanpa adanya perubahan. Saat kegelapan datang menghampiri, saat itulah kami mencari secercah cahaya yang abadi. Kulihat dirimu memberikan benih-benih ilmu yang akan terus bersinar sampai kapanpun. Tak akan pernah padam, tak akan pernah hilang, bahkan tak akan pernah berat untuk selalu dibawa. Saat kami merasa semua jalan itu buntu, saat itulah dirimu memberikan arah agar kami terus melangkah ke depan, menjaga kami agar tidak terjerumus oleh tipuan kehidupan. Guru, engkau pahlawan yang sampai kapanpun tak akan pernah mengharapkan imbalan. Darimu kami mengetahui banyak hal tentang indahnya warna-warni kehidupan, tentang berbagai macam angka yang harus kami hitung, tentang kata per kata yang harus kami baca. Guru,
Ya, baik Bapak Ibu sekalian, setelah kita menyimak puisi, kalau saya bilang puisi, tidak sepenuhnya puisi. Karena menurut saya ini adalah suara hati yang mungkin tidak bisa dirangkai kata, atau mungkin kita tidak pernah mendengar ungkapan yang ada di dalam hati peserta didik kita. Tetapi tanpa kita sadari bahwa apa yang kita tanamkan, apa yang kita berikan kepada peserta didik kita, ini akan tertanam abadi selama kehidupan peserta didik kita hingga sampai kapanpun. Oleh karena itu, komparasinya dengan apa yang kita akan bahas pada hari ini tentang visi kita ke depan. Kenapa? Karena apa yang kita tanamkan bukan bicara akhir semester, bukan bicara akhir tahun pelajaran, tetapi yang akan kita persiapkan, yang akan kita berikan, dan akan berguna, dan akan selalu dikenang, dan akan selalu menjadi amal ibadah kita di dalam profesi kita selama peserta didik kita masih menghembuskan napasnya berulang-ulang, masih menjalani hidup dan kehidupannya. Ilmu kita bermanfaat. Oleh karena itu, ini menjadi satu refleksi. Kita bicara di sini yaitu talk to student. Sesuai dengan komunitas kita yang beberapa waktu yang lalu kita sudah deklarasikan dan sudah ditandatangani oleh kepala sekolah kita, talk to student, bicara untuk peserta didik. Obrolan kita di sini bicara untuk berpihak pada peserta didik. Begitu pula kita hadir di sini mudah-mudahan untuk menyiapkan peserta didik kita 5 sampai 10 dan bahkan lebih bagi peserta didik kita. Yaitu materi kita, tujuan kegiatan sosialisasi visi dan prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan itu patut dan hal yang sangat wajar dan hal yang sangat lumrah dan hal yang sangat normal untuk melakukan perubahan sesuai dengan tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Haji Edi Hasanuddin. Visi bisa sewaktu-waktu berubah, disesuaikan dengan kondisi, disesuaikan dengan situasi, dan disesuaikan dengan peta kekuatan sekolah kita. Selanjutnya, tujuan daripada diskusi ini yaitu melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpihak kepada murid sesuai dengan filosofi pendidikan yang telah diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan secara hakikatnya menuntun, menghambakan, dan berpusat kepada peserta didik. Apapun yang kita lakukan untuk siapa? Peserta didik. Bukan untuk akhir semester saja, tetapi sampai beberapa tahun yang akan datang. Melalui diskusi, peserta dapat merumuskan langkah konkret dalam mewujudkan dari visi sekolah. Jadi di pembahasan kita mungkin beberapa waktu yang lalu, kalau kita masih menggunakan metode yang klasik, yang konvensional untuk menetapkan visi, yaitu dengan Pak ini aja visinya, Pak ini aja visinya, yang endingnya secara tidak langsung seperti arisan dikocok mana yang keluar, tetapi tidak melalui langkah-langkah di dalam penyusunan visi misi yang akurat, yang sesuai dengan peta kekuatan yang ada di sekolah ini. Yang selanjutnya, ya baik, kita lanjutkan. Sebelum kita masuki tahapan diskusi, seperti halnya di kelas, Bapak Ibu pasti membuat satu keyakinan, bukan kesepakatan.
Jadi paradigma kita rubah. Yang dulu membuat kesepakatan kelas, kita rubah menjadi satu keyakinan. Kenapa? Keyakinan lebih melekat, pertanggungjawaban untuk melaksanakannya lebih melekat kepada diri kita, kepada peserta didik kita, dan juga nanti pada saat kita melakukan diskusi. Untuk kesepakatan diskusi, yaitu membuat kesepakatan diskusi dengan menggunakan stick note, saya sudah mempersiapkan lembaran kertas di sini. Jadi saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk menuliskan kira-kira di dalam diskusi ini baiknya di mana. Ya, kalau di kelas kan, ayo kita di kelas berkesepakatan antara teman saling menghormati. Nah, kalau di dalam diskusi, Bapak Ibu saya yakin sudah mengetahui. Silakan satu lembar, satu usulan. Nanti kita tempelkan, setelah kita tempelkan, kita sepakati, dan ini menjadi satu kesepakatan keyakinan untuk kita laksanakan di dalam diskusi ini. Ya, dipersilakan. Ya, langsung ditulis Bapak Ibu. Bolehlah bisik-bisik tetangga. Ya, kalau sudah silakan Bapak Ibu tempel di media bingkai warna hitam. Nanti kita bacakan usulan keyakinan dari Bapak Ibu sekalian. Ya, sudah semuanya ya. Ya, baik. Ya, ini saya bawa ke depan. Saya minta tolong pada Ibu Adik ya untuk ya, membacakan. Karena mewakili Bapak Ibu sekalian, ini kan pendapat dari Bapak Ibu. Pendapat dari Bapak Ibu yang membacakan itu ada baiknya perwakilan dari Bapak Ibu. Kalau saya membacakan namanya kan bukan pendapat Bapak Ibu. Ya. Baik. Ya. Oke, yang pertama fokus keyakinan kelas, kesepakatan diskusi. Yang pertama fokus mengikuti kegiatan diskusi, lalu tidak berbicara atau ngobrol pada saat paparan. Lanjut menghargai dan menghormati orang lain yang sedang berbicara. Dilanjut meminta izin pada saat ingin keluar ruangan. Bertanya atau menjawab jika sudah dipersilahkan. Lalu tertib dalam diskusi. Yang terakhir, tidak main handphone pada saat kegiatan. Oke. Ya, terima kasih Ibu Ade yang sudah membacakan usulan dari Bapak Ibu sekalian. Saya mohon aplausnya untuk Ibu Ade. Ya, ini saya kembalikan ke tempat asalnya. Berarti kita sudah sepakat ya Bapak Ibu sekalian untuk tata tertib yang sudah kita yakini dan kita sudah sepakati untuk kita laksanakan selama kegiatan diskusi berjalan. Ya Bapak Ibu sekalian ya. Ya, terima kasih. Ya, baik. Yang pertama di sini kita lihat ada satu pemantik. Pemantik itu bisa dibilang nyolek, ya, sentilan.
dalam artian tanda kutip, yaitu mau jadi apa bapak atau ibu jika sudah besar. Loh, kok pertanyaannya kepada bapak ibu yang sudah besar? Apa maksudnya? Ya, maksudnya nanti saya akan sampaikan, mudah-mudahan sepakat. Yang pertama, saya ingin bertanya pada bapak ibu sekalian. Coba Ibu Nina pada saat masih sekolah, cita-citanya menjadi apa? Jadi guru. Ibu Nina cita-citanya jadi guru dan ternyata terkabul cita-citanya. Ya, berikan aplaus. Selanjutnya Ibu Valen, cita-citanya mau jadi apa? Cita-cita saya sebenarnya mau jadi pekerja di kantor. Cita-cita Ibu Valen ingin bekerja di kantoran atau wanita karier. Nah, tulisannya kan karier. Itu cita-cita dari Ibu Valen. Ternyata menjadi guru. Ya. Selanjutnya Ibu Harum, cita-cita menjadi apa? Awalnya mau jadi dokter. Awalnya Ibu Arum mau menjadi dokter. Ya, yang sebelah sini ya. Nah, kepada ini senior kita nih. Nah, flashback. Ya, flashback waktu zaman sekolah ditanyanya cita-cita Pak Didi waktu itu menjadi apa? Saya sebenarnya bukan jadi guru. Pengennya jadi yang orang yang banyak duit gitu. Cita-cita dari Pak Didi konkret. Usaha. Intinya banyak rezekinya menjadi pengusaha. Ya, jadi pengusaha. Yang selanjutnya coba Ibu Ilmi. Dulu saya waktu kecil pengen jadi perawat, tingginya kurang, nggak lulus. Ya, cita-cita Bu Ilmi waktu itu waktu sekolah ingin jadi perawat. Ya, coba Bapak Singgi. Kalau saya dulu pengen berguna bagi orang banyak, pengen jadi presiden saya dulu. Tapi berguna bagi orang banyaknya sekarang jadi guru. Terima kasih perwakilan dari Sigi sudah. Tadi kita sudah dengarkan Bapak Ibu waktu masa sekolah masih usia seperti ini punya cita-cita. Berarti peserta didik kita pun yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian tampilan di sini, mereka pun punya cita-cita. Waktu kita punya cita-cita, harapannya ingin cita-cita itu terkabul. Tadi bercita-cita ingin jadi polwan, tingginya kurang, berarti guru olahraganya waktu itu kurang memperhatikan, mengetahui cita-cita. Mungkin bagaimana supaya tingginya nambah, karena cita-cita ingin jadi polwan. Terus pada saat itu Bu Valen cita-citanya ingin menjadi wanita karir, jadi pengusaha. Nah, pakai rok pendek. Tetapi mungkin karena kehilapan, ya, atau ketidaktahuan atau kekurangtahuan kita sebagai guru, akhirnya apa? Ya, oke lah, yang lain ya mungkin karena faktor lain dan lain sebagainya. Tetapi paling tidak kita pemantik ini kita berpikir bahwa peserta didik kita pun punya cita-cita, dan cita-cita mereka ini paling tidak kita punya rasa tanggung jawab moral untuk mengantarkan peserta didik kita di kehidupannya yang akan datang sesuai dengan cita-cita yang diharapkan, dengan harapan bahkan lebih dari apa yang mereka cita-citakan. Ya, kalau misalnya meleset ya mungkin ada faktor X. Nah, ambil contoh tadi Pak Edi mengatakan, saya waktu mengajarkan 4G atau 6G, ternyata murid saya itu melebihi. Nah, itu berarti melebihi target, melebihi sesuatu apa yang dicita-citakan oleh muridnya. Seperti itu. Nah, dari sinilah kita memantik bahwa siswa kita pada dasarnya sama seperti kita untuk mencapai cita-citanya, dan kita bertanggung jawab untuk mengantarkan peserta didik kita mencapai cita-citanya. Ya, yang selanjutnya. Ya. Terima kasih.
Ya, selanjutnya kita visi. Visi itu apa sih? Saya yakin Bapak Ibu sudah mengetahui pengertian dari visi. Visi adalah suatu cita-cita atau impian yang akan diwujudkan oleh seorang guru terkait sosok murid atau sekolah impian di masa yang akan datang. Jadi visi, saya ulangi lagi, suatu cita-cita atau impian yang ingin diwujudkan oleh seorang guru terkait sosok murid atau sekolah impian di masa datang. Jadi sekolah punya visi, dan visinya ini ada dua kata kunci, yaitu sosok murid atau sekolah impian. Penghuni daripada sekolah yaitu murid, yang intinya segala sesuatu visi ke depan yaitu berpusat, bermuara kepada peserta didik di masa yang akan datang. Itu pengertian daripada visi. Ya, lanjutnya Bapak Ibu silakan. Melihat Indonesia karya Bung Karno. Jika aku berdiri di pantai Ngelir, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Ngelir itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebak, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Bapak, bukan lagi lagu Bapak yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah saksikan dan kita sudah simak potongan daripada puisi buah karya Insinyur Soekarno tentang Indonesia. Puisi di sini dari potongan tadi mungkin Bapak Ibu sudah bisa memaknai apa sih makna daripada puisi dari Bung Karno tadi. Maksudnya apa? Karena kita tahu Bung Karno adalah seorang yang begitu besar, namanya harum di dunia internasional. Setiap membuat apapun, termasuk membuat puisi, pasti memiliki satu makna, dan kita di sini tertantang untuk memahami, memaknai isi daripada puisi tersebut. Coba saya minta kepada Ibu Siva, tentang puisi tadi itu kira-kira menurut Ibu Siva apa sih makna daripada puisi tersebut? Ya, menurut saya tadi puisi yang ciptaan Bung Karno tadi tentang Indonesia, Pak, tentang Bung Karno melihat Indonesia. Ya, baik. Tadi jawaban dari Bu Siva, makna yang dibacakan oleh buah puisi yang dimuat oleh Bung Karno itu yaitu Bung Karno melihat Indonesia. Ya, mungkin ada pendapat yang lain. Saya minta kepada Ibu, kira-kira
puisi tersebut mempunyai makna seperti apa sih? Setelah tadi melihat tayangan potongan daripada puisi tersebut. Kalau dari segi bahasa seperti kiasan ya Pak. Ya. Isi dari setiap baitnya itu seperti mencerminkan ini Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Ya, bagus sekali pendapat dari Ibu Sifah dan juga Ibu Pupuk. Makna daripada puisi tadi Ibu Sifah menyatakan bahwa puisi tersebut adalah menggambarkan tentang Indonesia, dan Ibu Pupuk tadi menyampaikan bahwa gambaran Indonesia seperti ini. Ya. Baik. Puisi tadi disampaikan buah karya daripada Bung Karno, benar adanya. Bung Karno di dalam puisi tadi menggambarkan Indonesia yang beraneka ragam, baik itu suku, bangsa, kepulauan, baik itu di Manado, baik itu di Papua, baik itu dimanapun. Tetap Bung Karno melihat bahwa itu Indonesia, bukan itu Manado lagi. Dimanapun berada berdiri, saya Indonesia. Tidak ada lagi saya orang Jawa, saya orang Sunda, saya orang mana. Yang ada apa? Saya Indonesia. Inilah Makna keanekaragaman yang ada, yang dimiliki oleh bangsa, menjadi satu visi yang disampaikan oleh Bung Karno, satu pesan moral bahwa Indonesia dengan keanekaragaman tetap mempunyai satu pandangan yang sama, bahwa saya Indonesia. Makanya beberapa waktu yang lalu ada satu slogan, saya Indonesia, saya mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Bapak Ibu pernah dengar kan? Siapa saya? Indonesia. Saya mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Ini sebenarnya korelasi buah karya daripada Bung Karno dengan slogan tadi. Dan ini menjadi satu tantangan bagi kita, profil pelajar Pancasila, berkeanekaragaman, berkebinekaan. Tetap kita tanamkan rasa persatuan di dalam pembelajaran yang berlaku di kelas. Jadi visi ini yang menjadi landasan kesatuan. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, sepakat Bapak Ibu sekalian ya? Atau mungkin ada yang ingin menambahkan? Ya, baik, kalau nanti kita akan lakukan sharing lagi di komunitas praktisi kita. Nah, selanjutnya satu tayangan.
Ya, baik Bapak Ibu sekalian, tadi Bapak Ibu sudah melihat tayangan, ya, tahu ya itu video Bernard ya, video kartun Bernard. Ya, ini mungkin sering kali ditonton oleh anak-anak kita atau murid-murid kita. Tetapi yang saya akan bahas bukan masalah Bernardnya. Ya, yang akan kita kupas bukan mengenai Bernardnya, tetapi di dalam alur cerita singkat yang tadi kita saksikan ada makna yang terkandung yang memiliki nilai yang begitu besar bagi diri kita dan juga bagi peserta didik kita. Ya, saya minta coba Ibu Ade, kira-kira apa sih makna yang terkandung di dalam video tadi? Ya. Baik, terima kasih Bapak Henry Hendrawan. Dari cerita yang tadi saya saksikan, menurut saya ada banyak cara untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Kita tidak harus tergesa-gesa untuk mencapai semua itu. Dengan proses yang kita laksanakan, dengan proses yang kita jalankan, insya Allah sesuatu yang kita inginkan itu pasti nanti akan kita sampai ke tujuannya. Seperti itu, Pak. Ya, luar biasa sekali dari Ibu Ade. Ya, berikan aplaus kepada Ibu Ade. Ya, yang selanjutnya saya minta pada Ibu Nina ya. Ya, kira-kira apa sih makna atau nilai yang ada di dalam? Kalau yang tadi saya amati, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Kalau yang tadi saya amati, itu tokoh Bernard itu dia pertama mengambil alat sesuatu yang memang dia itu punya tujuan ingin menuju ke sesuatu tempat. Tadi dia sempat membayangin, oh ternyata puncak salju. Lalu dia berusaha mengambil alat itu, walaupun tadi sampai terjatuh, sampai alatnya nimpah juga, dia tetap punya keinginan kuat, saya harus ke tempat itu. Setelah itu, sampailah dia tiba di suatu tempat yang dia tuju. Dia berusaha, dia menggunakan alat itu untuk mencapai puncak ke atas, tiba-tiba alatnya jatuh dua-duanya. Lalu dalam otak si Bernard, yang saya perhatikan, walaupun tanpa alat, aku bisa naik ke atas. Dia gunakan kedua tangannya, terus mendaki. Sampai berkali dia jatuh lagi, dia naik lagi tanpa lelah karena dia yakin bahwa dia bisa naik ke atas. Yang saya tangkap berarti apapun itu yang kita inginkan, walaupun kita jatuh berkali-kali, insya Allah jika keyakinan kita bisa mencapai puncak walaupun tanpa alat, dengan kemampuan sendiri, insya Allah akan mencapai ke puncak. Itu yang saya tangkap dari cerita tadi. Terima kasih. Ya. Terima kasih luar biasa dari Bu Nina. Berikan aplaus buat Bu Nina. Jadi tadi Bu Nina dan juga Ibu Ade sudah menyampaikan apa yang terkandung di dalam video tersebut. Intinya untuk mencapai satu tujuan, ya, kalau menurut Ibu Ade, yaitu tidak harus tergesa-gesa, tetapi tetap berupaya sampai tujuan itu, cita-cita itu tercapai. Dan menurut Ibu Nina tadi menyampaikan bahwa mencoba dan selalu mencoba untuk mencapai tujuan, walaupun katakan sudah berkali-kali mengalami kegagalan, tetapi terus mencoba dan berpegang bahwa punya potensi yang dimiliki untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, kedua-duanya adalah satu jawaban yang tepat, yang pada prinsipnya bahwa untuk mencapai visi, ya, kita harus berupaya, berusaha, berkolaborasi dan mengandalkan, mengedepankan kekuatan, mengedepankan potensi, mengedepankan nilai positif. Tidak lagi ada alasan saya sekolah ini pengen maju, bagaimana bisa maju kalau begini, kalau begitu, kalau begini, kalau begitu. Ini satu konsep berpikir yang sudah tertinggal, yang sudah usang. Tetapi apa konsep berpikirnya apa? Kita bisa maju karena kita punya potensi, kita punya aset. Walaupun katakan aset ini seperti ini, tapi ini sebagai modal bagi kita untuk lebih baik dan lebih maju. Jadi untuk maju tidak ada alasan bagaimana bisa maju karena begini-gini, tidak ada. Karena dimanapun punya
aset punya nilai positif, dan nilai positif inilah yang bisa mengantarkan diri kita, mengantarkan sekolah kita mencapai tujuan. Ya, yang selanjutnya di sini kita lihat kalimat rumpaan cita-cita untuk murid. Yang pertama, kita memimpikan murid yang bagaimana. Kita percaya bahwa murid adalah di sekolah kita mengutamakan apa? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk kita dan warga di sekolah ini paham bahwa. Jadi kalimat rumpang di sini maksudnya kalimat yang belum lengkap, kita yang melengkapi. Ya, saya sudah berikan kepada Bapak Ibu sekalian kalimat rumpang ini. Saya berikan waktu 2 menit untuk menjawab kalimat rumpang tersebut. Ya, Bapak Ibu silakan, kalau yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Sudah? Ya. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah melengkapi kalimat rumpang di sini yang menjadi satu ya keinginan atau harapan kita kepada murid-murid kita. Ya, saya akan minta kepada Ibu Arun membacakan ya kepada Bapak Singgi ya Bapak Singgi sebagai guru yang masih segar. Ya, silakan di sini saja. Baik, terima kasih Bapak Hendri Indrawan atas waktunya untuk mengisi kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Kita atau saya memimpikan murid-murid yang kelak dapat berguna bagi masyarakat yang luas. Karena jika hanya pintar saja dan tidak bisa mengaplikasikan untuk orang banyak, maka ilmu itu akan sia-sia. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah generasi masa depan bangsa, pribadi yang memiliki potensi, kemampuan, dan bakat, dan mereka dapat berkembang di bidangnya. Karena tidak semua siswa atau murid itu mempunyai kemampuan atau kepribadian yang sama. Yang nomor 3, di sekolah kita mengutamakan kolaborasi atau kerjasama untuk memajukan kecerdasan anak-anak didik kita. Karena jika tidak ada kerjasama atau kita berjalan dengan sendiri-sendiri, maka akan terasa sulit untuk kita mampu mengaplikasikan ilmu kita kepada murid-murid kita agar kelak dapat berguna. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan berkarakter atau etika lebih penting daripada sekedar nilai. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk selalu menghasilkan siswa atau alumni yang berkarakter dan bermanfaat di lingkungan masyarakat. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa banyak kekurangan pada pribadi masing-masing sehingga harus berusaha untuk mengembangkan diri dan menjadi lebih baik lagi dari yang sekarang kita lakukan. Oke, terima kasih Pak Hendri Indrawan. Ya, terima kasih kepada ini. Pertama, kita memimpikan murid yang bagaimana. Jadi keinginan dari Bapak Singgi yaitu berguna bagi masyarakat luas, dan ini ada di pundak kita, tanggung jawab kita untuk menyiapkan murid yang berguna bagi kehidupannya di masa yang akan datang di tengah-tengah masyarakat, menjadi seorang pemimpin bagi dirinya dan pemimpin bagi orang di sekelilingnya. Dan selanjutnya, kita percaya bahwa murid adalah generasi masa depan. Ya, jadi memandang bahwa murid adalah generasi yang akan datang. Terus murid di sekolah kita sadar bahwa betul bahwa pendidikan berkarakter. Jadi sebagai seorang pendidik, Pak Singgi memahami betul
bahwa pendidikan karakter itulah yang perlu dilaksanakan, yang perlu dipraktekkan sebagai bentuk praktik positif kita di dalam kelas. Selanjutnya, kita warga sekolah yakin untuk menghasilkan kita dan warga di sekolah ini paham bahwa banyak kekurangan pada diri masing-masing, sehingga perlu adanya kolaborasi juga, kerjasama satu sama lainnya. Ya, baik, kita lanjutkan saja. Tadi kalimat penumpang kita. Ya, selanjutnya visi sekolah SDN Pegadungan 13. Visi sekolah kita sudah kita ketahui bersama, yaitu terwujudnya peserta didik yang berkompeten, berkualitas, dan perilaku sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini visi sekolah kita yang pernah kita sepakati, yang kita bahas bersama-sama, dan kita tetapkan sebagai visi sekolah kita. Terwujudnya peserta didik yang berkompeten, berkualitas, dan perilaku sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nantinya saya sebagai calon guru penggerak mempunyai satu visi atau prakarsa perubahan yang mungkin apabila disetujui dan beririsan dengan visi sekolah kita, bisa kita kembangkan, bisa kita implementasikan. Seperti itu. Mohon izin kepada Bapak Kepala Sekolah, sesuai dengan apa yang saya dapat, bahwa untuk visi sekolah, profil pelajar Pancasila itu pointernya banyak. Jadi kita dalam menentukan visi, poin yang mana yang akan kita kedepankan, yang menjadi satu andalan kita, agar benar-benar kita mampu mengukur sejauh mana keberhasilan kita untuk menerapkan nilai yang ada di profil pelajar Pancasila. Bukan berarti kita menjawantahkan nilai-nilai yang lain, tetapi kita menetapkan visi sesuai dengan kekuatan kita. Dan di sini kita bisa mengukur indikatornya, benar gak nih? Kalau misalnya mandiri, kan salah satu nilai profil pelajar Pancasila mandiri. Benar gak nih siswa kita mandiri? Kita evaluasi. Kalau benar, berarti bagaimana meningkatkannya? Jadi indikatornya lebih mudah mengukur keberhasilan kita mencapai visi. Tapi kalau misalnya kesemuanya, kalau sanggup sih gak masalah. Tetapi maksudnya apa? Visi ini, oh ini dulu nih, ini dulu nih, baru nanti ditambahkan misalnya mandiri, terus yang kreatif. Nah, misalnya tahun ini mandiri, besok tambahin lagi mandiri dan kreatif. Jadi bertahap. Ya, kalau memang nanti prakarsa perubahan yang saya ajukan untuk kita terapkan di sekolah ini bisa diterima, ya, ayo kita sama-sama untuk menerapkannya. Yang selanjutnya misi, ya misi tadi visi sekolah kita, meningkatkan keimanan ketakwaan, membentuk keterampilan hidup, mengembangkan kemampuan bernalar kritis, melaksanakan pembelajaran kreatif, menumbuhkan budaya gotong royong, menciptakan kemampuan komunikasi peserta didik yang interkultural dan berkebinekaan global. Misi belajar, berkarya, beralat, dan berwawasan global. Visi dan ya moto maksudnya, ya ini maksudnya moto ya. Misi ya yang merupakan refleksi daripada visi. Ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Bukan berarti visi dan misi ini tidak akurat, sangat luar biasa. Tetapi kembali lagi, di dalam menetapkan visi sekolah, kita ada kaidah, tahapan-tahapan
yang kita lewati agar visi itu bukan halu. Kenapa? Visi itu pandangan jauh depan, tetapi ada dasarnya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, kita lanjutkan. Selanjutnya, visi saya sebagai guru penggerak, yaitu terwujudnya generasi tangguh yang berakhlak dan berwawasan global. Ini visi. Ya, visi saya yaitu terwujudnya generasi yang tangguh, berakhlak dan berwawasan global. Ya, yang selanjutnya inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif itu apa sih? Tadi yang saya sampaikan bukan prakarsa perubahan, tapi baru sebatas visi saya. Nah, untuk melakukan menganalisa apakah visi tersebut sudah sesuai dengan yang kita miliki, yaitu melalui pendekatan inquiry apresiatif. Apa sih inquiry apresiatif? Ya, inquiry apresiatif itu pendekatan manajemen perubahan secara kolaboratif atau kerjasama berbasis pada kekuatan. Ini yang perlu kita garis bawahi, berbasis pada kekuatan. Jadi yang berbasis pada kekuatan, kedepannya tidak ada alasan lagi kita bagaimana bisa maju kalau ininya begini, kalau ininya begitu, kalau yang sebenarnya malah menghambat kita untuk maju. Tetapi kalau kita berbasis pada kekuatan, sebelum menetapkan visi, kita punya apa yang kita bisa, dan ini sebagai dasar kita untuk mencapai visi tadi. Film Bernard tadi, dia pakai alat martil, gancu, gagal, tetapi dia baru menyadari, saya punya kuku yang panjang. Kenapa saya tidak gunakan potensi yang saya miliki untuk mencapai puncak gunung es tadi? Pegadungan 13 tidak harus punya A, tidak harus punya B, tidak harus punya C. Pegadungan 13 pasti punya potensi. Inilah yang menjadi modal untuk mentransformasikan sekolah Pegadungan 13 menjadi sekolah yang hebat. Itu inquiry apresiatif. Jadi melalui capai dengan kekuatan-kekuatan yang dimiliki sehingga bisa menentukan langkah selanjutnya. Jadi nggak ada alasan, anggaran cuma sebatas sekian doang dari pemerintah, bagaimana bisa? Gurunya cuma model Pak Singgi doang, misalnya, mohon maaf. Tapi model Pak Singgi ada potensi. Kita lihat potensi Pak Singgi ini yang menjadi satu nilai, satu kesatuan kekuatan dari Pegadungan 13. Jadi jangan lihat kelemahannya, semua punya potensi. Kita kolaborasi untuk sekolah kita. Ya, kayak di udah ngantuk ini. Saya minta ya untuk mengurangi ngantuk kita ice breaking dulu deh. Ya, karena memang waktunya waktu rawan ini Pak, jam segini Pak ya. Ya, baik. Ice breakingnya simpel aja. Di situ ya, cuma ikutin aja. Gerakannya sederhana. Tangannya sedikit lepas semua. Ya, sampai jumpa.
Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, paling tidak. Jadi memang kalau kita duduk, pergerakan secara fisik kita berkurang, maka kadar oksigen menipis yang menimbulkan rasa kantuk yang luar biasa. Jadi dengan kita melakukan gerakan secara fisik tadi, kadar oksigen di dalam otak kita terisi sehingga rasa kantuk itu sedikit berkurang. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kembali lagi tadi kepada inquiry apreciative, yaitu satu pendekatan yang lebih berlandaskan kepada potensi atau kekuatan. Dan untuk membuat satu rancangan visi, ada satu tahapan yang harus kita lalui terlebih dahulu, yaitu atap. Jadi sebelum membuat visi, kita terlebih dahulu membuat atap. Atap kalau kita ketahui kan genteng yang ada di bagian atas bangunan itu namanya atap. Tetapi atap di sini yang saya maksud adalah awal yang menjadi satu perhatian adalah aset. Ya, aset. Aset itu sesuatu yang dimiliki, baik secara lahir maupun secara batin. Kekuatan, aset modal, potensi sekolah, murid, komunitas yang teridentifikasi dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Pastinya sekolah kita punya aset. Asetnya itu apa? Ya, asetnya contoh murid. Bagaimana kita bisa berkembang kalau murid tidak ada? Dan murid pasti punya potensi. Ya. Terus komunitas. Ya, komunitas ini adalah diri kita sebagai praktisi. Ya. Belum lagi secara fisik, gedung ada, hujan nggak hujan, panas nggak panasan. Ini adalah aset. Belum lagi aset-aset yang lain. Ambil contoh apa? Listrik, komputer, jaringan internet, itu adalah aset. Dan ini aset ini sebagai dasar kita untuk melanjutkan melangkah ke tahapan selanjutnya, yaitu tantangan. Aset kita punya, yang selanjutnya apa? Tantangan. Tantangan ini bukan berarti suatu masalah. Tantangan ini maksudnya apa? Aset kita punya, hayo, keresahan yang perlu dilampaui, ya, tantangan atau keresahan yang perlu dilampaui. Jadi aset tadi kita fungsikan, mampu gak kita memfungsikan, mampu gak kita memanfaatkan aset yang kita punya, itu tantangan, bukan masalah. Yang selanjutnya aksi. Kita sudah menentukan aset, kita sudah menetapkan tantangan kita apa, baru kita melakukan aksi, kontribusi individu pendidik yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan harapan atau mencapai visi. Action, bukan hanya lip service, bukan hanya cukup selesai di ruang rapat saja, tetapi implementasi setelah rapat, implementasi setelah penetapan visi adalah aksi.
Selanjutnya pembelajaran. Pembelajaran bermakna adalah adab kebiasaan yang diharapkan tumbuh melekat di bawah murid hingga dewasa. Nah, pembelajaran di sini aksi sudah, pembelajaran, pembiasaan dan lain sebagainya hingga menjadi suatu hal yang mendarah daging yang melekat kepada diri kita sebagai praktisi dan diri sebagai seorang murid 5 atau sampai 10 tahun yang akan datang dan bahkan lebih. Ya, selanjutnya kita lihat tadi sudah saya jelaskan ya aset itu apa. Banyak guru mengikuti pelatihan. Ya, besok nih Senin, Pedi ada 2 guru yang dikirim Pedi. Pak, ya aset banyak guru yang mengikuti pelatihan. Besok Senin tuh pelatihan tentang apa? Diseminasi ya. Buku bermutu. Berarti ini aset. Ya. Bagaimana? Berarti setelah pulang dari sana didiseminasikan lagi kepada kita yang mungkin menjadi satu aset mewujudkan sekolah literasi. Seperti itu. Yang kedua, memiliki program P5. Itu aset. Yang kita sudah jalani selama ini P5 itu aset. Yang selanjutnya, guru memiliki kemampuan IT, itu juga aset. Di sini ada Pak Dimas, kemampuan IT-nya aset untuk menjadi satu modal mewujudkan visi yang nanti kita tetapkan. Terus sekolah mempunyai fasilitas pendukung pembelajaran digital. Ya, pembelajaran digital kemarin pada saat kita PJJ itu sebenarnya sudah kedengaran. Ya, jadi berwawasan global. Tadi kenapa saya menetapkan visi seperti itu? Karena aset kita ada, guru yang memahami IT ada, fasilitas ada, terus mempunyai gawai dan internet pada siswa. Siswa saya rasa banyak yang sudah memiliki internet. Yang selanjutnya tantangan, tadi saya sudah jelaskan tantangannya, aksinya, terus pembelajarannya tadi saya sudah jelaskan melekat kepada diri peserta didik. Dan yang selanjutnya adalah prakarsa perubahan, meningkatkan pemahaman kesadaran siswa yang bernalar kritis dalam aspek kawasan global berbasis digital. Ini prakarsa perubahan saya. Kenapa saya menetapkan prakarsa perubahan seperti ini? Karena kita punya aset. Asetnya apa? Asetnya yaitu siswa kita perhatikan. Membuat rangkaian lampu paralel. Yuk kita lihat apa sebenarnya yang pertama ini ada 200 seri yang diadanya ini apa ya? Ya, ini cuplikan Bapak Ibu bisa lihat di link YouTube kita. Itu aset. Ya, kenapa saya menetapkan prakarsa perubahan? Ada dasarnya. Ternyata siswa dengan media pembelajaran seperti ini mereka lebih terpacu dan minat belajar semakin besar untuk mempelajari kembali, mempraktekkan baik di sekolah maupun di rumah sampai mereka mengesut, mengedit dan mengupload sendiri. Berarti ini adalah satu dasar. Kenapa kita tidak berpikir sekolah kita itu berwawasan global dan berbasis digital di dalam pembelajaran? Jangan hanya gurunya saja berbasis digital, tetapi siswanya tidak. Saya seperti itu. HP punya, hampir semua murid. Nah, tinggal kita menerapkan menggunakan HP secara bijak. Bagja buat pertanyaan, ambil pelajaran, inquiry, dan ini bagja. Setelah tadi atap kita menetapkan baja. Ya, bagja adalah menentukan arah penelusuran, menentukan pengambilan pembelajaran, menyusun harapan ideal, membuat tindakan diperlukan, transformasi menjadi aksi nyata. Nah ini
Babjak adalah salah satu tahapan membuat visi dengan pertama tadi prakasa perubahannya, yaitu meningkatkan pemahaman kesadaran siswa yang bernalar kritis dalam aspek wawasan global berbasis digital. Ya, di sini kita membuat pertanyaan. Nah, di situ mengapa perlu meningkatkan pemahaman dan kesadaran dengan pengoptimalan P5? Jadi dasar tadi atap itu kita jadikan satu pertanyaan, lalu tindakannya apa? Ya, tindakannya apa? Kita sudah menimbulkan satu pertanyaan, tindakannya apa? Terus selanjutnya yaitu ambil pelajaran A-nya. Babjak yang A-nya ambil pelajaran. Nah, ambil pelajarannya apa? Pertanyaannya apa? Adakah manfaatnya? Nah, setelah itu membuat kesepakatan antara guru dan siswa dalam pengoptimalan. Contohnya seperti itu. Terusnya di sini yaitu G, gali mimpi. Nah, hal apa yang menyenangkan jika pemahaman dan kesadaran dengan pengoptimalan P5, yaitu di sini tindakannya membuat program yang lebih menarik. Ini gali mimpi G-nya. Yang J-nya yaitu jabarkan rencana. Baru kita jabarkan rencana. Setelah jabarkan rencana, baru kita melakukan atur eksekusi. Atur eksekusi dalam perencanaan, penjadwalan dan lain sebagainya. Bentuk implementasi mewujudkan visi yang telah kita sepakati bersama. Rancangan program kita yang kita ketahui bersama, sekolah kita kan di sini upacara bendera, Selasa senam, Rabu pramuka, Kamis menyanyikan lagu daerah dan nasional, Jumat sholat duha, dan ini adalah satu aset kita untuk implementasi visi kita. Yang selanjutnya program unggulan sekolah ramah anak, sekolah inklusi yang baru saja kita terima. Ya, yang selanjutnya pertanyaannya yaitu apakah visi sekolah kita sudah berpihak pada murid? Sudah ya Bapak Ibu ya? Karena tadi visi sekolah kita mewujudkan siswa yang berakhlak, berwawasan global, dan juga mandiri dan lain sebagainya. Berarti visi kita sejalan atau beririsan dengan visi prakasa perubahan, yaitu mewujudkan siswa yang tangguh, berwawasan global, berbasis digital. Ya, berarti secara maknanya sama ya, visi kita tidak ada kontradiktif, tidak ada persilangan antara visi saya sebagai calon guru penggerak dengan visi sekolah yang sudah selama ini kita laksanakan. Yang selanjutnya pertanyaan yang kedua, jika visi sudah berpihak pada murid, mari lakukan identifikasi dan pengembangan program yang bisa dilakukan oleh warga sekolah. Ini PR kita untuk mengidentifikasi potensi-potensi yang ada di sekolah kita dengan pendekatan inquiry apresiatif sebagai dasar kita, modal kita untuk melakukan transformasi pendidikan sekolah kita yang lebih baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan guru dan juga Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak Edi Hasanuddin MT selaku pengajar praktek saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semua, bahwa kita telah mendengarkan dan menyaksikan Bapak Hendri Indrawan telah menyelesaikan tugasnya, yaitu memaparkan tentang visi beliau dan prakata perubahan yang beliau buat, dan kita perbandingkan dengan visi misi sekolah. Maka dengan ini kami melihat bahwa prakata perubahan yang sudah dilakukan oleh Bapak Hendri Hendrawan itu nanti sesuai dengan yang sudah kita beliau pelajari dan sudah kita sampaikan, dan beliau sudah menjabarkannya. Walau mungkin kita terkendala waktu, namun kami telah membuat suatu kesimpulan bahwa
dalam diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah yang dipandu oleh CGP, kami lihat bahwa setiap peserta sudah aktif, juga telah menuliskan kalimat-kalimat kumpang dan membacakan pada saat itu juga, dan semua peserta menyampaikan dapat beberapa kunci, beberapa kata-kata karakter mandiri, bernalar kritis dan peduli serta berwawasan lingkungan. Dengan ini kami lihat bahwa visi dari Bapak Hendri Hendrawan sebagai calon guru penggerak yang merupakan visi beliau adalah terwujudnya generasi tangguh yang berakhlak dan berwawasan global. Dan kami lihat visi sekolah juga telah kami lihat bahwa tertulis di sana dan sudah disampaikan tadi bahwa terwujudnya peserta didik yang berkompeten, berkualitas dan berperilaku sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, setelah kami lihat di sini bahwa dengan demikian apa yang telah Bapak Ibu sampaikan diskusi ini adalah sudah ada bersinggungan antara visi sekolah dengan visi yang akan disampaikan oleh Bapak Hendri Hendrawan juga sudah ada beririsan gitu. Dan juga sudah terintegrasi dalam visi Sekolah Dasar Negeri Pulau Gadung 13 Jakarta. Tadi anak begitu. Pegadungan 13 pagi Jakarta. Jadi sudah kami lihat di sana sudah jelas bahwa visi daripada SDN Pegadungan 13 pagi Jakarta sudah jelas sesuai dengan profil Pancasila, Bapak Ibu. Jadi bukan bukan lagi sedang menuju, tapi sudah terjadi seperti itu. Nah, tinggal lagi yang berhubungan dengan masalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan kemerdekaan global seperti visinya tadi. Tinggal mungkin diperkuat dengan program-program, karena masalahnya ujung tombaknya ini berhasil tidak program-program ini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Hendri bahwa akan ada program-programnya. Nah, itu dari nanti memang akan jadi pemantauan dari kami dalam kegiatan ini. Nanti ada kegiatan berikutnya, apakah memang sudah bisa dijalankan program-program yang tadi buat tadi, dan kami akan melihat fakta-faktanya sehingga nanti apa yang Bapak Ibu lakukan ini memang cuma aja ada pertanyaan pada diri kami bahwa untuk visi sekolah dasarnya yaitu yang berpeserta berkompeten, jadi didik yang berkompeten. Itu nanti kalau kami cek dari tata bahasa begitu Pak, rata-rata memang istilahnya cukup kompeten begitu. Jadi kompeten artinya kemampuan daripada anak didik kita itu sudah menguasai ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, kalau berkualitas pas begitu. Jadi nanti jadi pertimbangan mungkin untuk istilahnya membuat satu ke depan begitu Pak. Kalau sekarang kan sudah berjalan begitu. Nah, dengan demikian artinya pada saat Bapak melakukan diskusi ini tidak akan ada perubahan yang signifikan terhadap visi daripada sekolah. Tinggal diperkuat lagi dengan kondisi yang pada program tadi sudah apa saja untuk mewujudkan visi dan misinya. Nah, visinya tadi istilahnya sudah disampaikan, dan juga misinya juga sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi pada saat Bapak Ibu sudah bisa menjabarkan dan mengeksekusinya, itu insya Allah nanti akan berbeda anak-anak didik kita dengan yang masih hanya sekedarnya saja begitu. Jadi artinya Bapak Ibu, dengan demikian apa yang telah Bapak Ibu lakukan ini sudah terintegrasi, dan juga sekolah visi sekolah sudah disusun sesuai dan ditetap secara umum ke profil Pancasila, yaitu beriman tadi dan bertawan dan sebagainya. Sehingga dengan demikian untuk ini kami mengharap kepada Bapak Hendri agar nanti mungkin tinggal menyampaikan kepada kami apa-apa saja yang akan diprogramkan itu, apakah
semua tadi atau ada perubahan lagi tidak ada masalah begitu. Yang paling pokok adalah bagaimana mewujudkannya. Nah, dalam waktu 6 bulan tidak mungkin, tetapi bisa saja ambil contoh yang pertentuan satu, apa kira-kira yang bisa diwujudkan dalam masa Bapak melaksanakan kegiatan program TGP sampai bulan April 2024. Nah, itu nanti apabila nanti sudah terwujud akan ada dokumentasi, pelaporan dan sebagainya, sehingga itu yang akan kita laporkan kepada kegiatan untuk Bapak Karya ke-7 hasil daripada kegiatan Bapak. Dengan itu Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih dan sekali lagi kita kasih aplaus kepada Pak Henry. Kami lihat tadi tersendat waktunya karena waktunya kalau sudah ini jadi cepat, jadi tidak mendetail, tetapi nanti bisa nanti PPT-nya diserahkan kepada Bapak Ibu. Dengan demikian kami mohon maaf, kami kembalikan kegiatan ini kepada pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Henry Hendrawan SPDMM atas paparan materinya. Terima kasih kepada Bapak Edi Hasanuddin MT sebagai pengajar praktik calon guru penggerak, beserta Bapak Ibu guru yang sudah menyimak acara dari awal sampai akhir. Saya selaku pembawa acara memohon maaf jika ada kesalahan. Baik, kita tutup acara kita hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.